Batam TV, inspirasi Kepri. Halo, selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Tentunya kami berharapkan Anda dalam keadaan terbaik untuk hari ini. Ya, bertemu lagi bersama kami dalam program Dinamika Politik, Inkubator Calon Pemimpin Nasionalis, Demokratis, dan Religius. Tentunya bersama saya Putra Iskandar, selama 1 jam ke depan kita akan membahas tentunya seperti biasa dinamika politik dalam partai-partai di Indonesia. Nah pemirsa, Partai Demokrat kali ini memiliki peran strategis dalam percaturan politik nasional di masa mendatang. Sebagai partai yang pernah berkuasa tentunya, saat ini Partai Demokrat mengalami banyak kemajuan ya dalam perolehan dukungan rakyat. Dibuktikan pemirsa dengan perolehan pilkada pada tahun 2020 lalu yang berhasil mendudukan banyak kadernya di eksekutif. Nah pemirsa, bagaimana kesiapan dan kiprah partai ini di Provinsi Kepulauan Riau dalam pemilu legislatif dan pilpres serentak pada tahun 2024 mendatang. Tentunya dinamika politik telah menghadirkan Bapak Aneng ya selaku Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kepulauan Riau, tentunya bersama Bapak Raymond sebagai Sekretaris DPD Partai Demokrat. Langsung saja kita menyapa kedua narasumber kita yang luar biasa pada sore hari ini. Pertama akan saya sapa untuk Bapak Aneng selaku Ketua. Selamat sore Pak Aneng. Selamat sore Pak Putra. Apa kabar Pak? Sehat-sehat Pak. Sehat Pak ya. Mungkin kita bisa kasih kesempatan untuk Bapak untuk menyapa pemirsa Batam TV sudah menyimak kita pada sore hari ini. Silakan. Selamat sore Batam TV yang saya cintai, yang saya banggakan. Batam TV akan membawa banyak berkah untuk Provinsi Kepulauan Riau, terutama tentang siaran-siarannya ya. Dan kerjasamanya kepada rakyat sangat baik, kepada masyarakat Provinsi Kepulauan Riau sangat baik, kepada pemerintah, instansi-instansi sangat baik. Semoga Batam TV jaya, terus jaya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita ucapkan selamat datang Pak Aneng di Batam TV ya Pak ya. Dan selanjutnya kita akan menyapa untuk narasumber kita di pemirsa, ada Bapak Raymond selaku Sekretaris DPD Partai Demokrat Kepri. Selamat sore Bapak Raymond. Selamat sore. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Mungkin ingin menyapa juga Pak pemirsa. Ya, selamat sore kepada pemirsa Batam TV di rumah. Semoga kita selalu dilimpahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ucapkan juga selamat datang Pak Raymond di Batam TV ya Pak ya. Baik, Pak Aneng dan Pak Raymond, untuk tema kita kali ini tentunya bersama di Dinamika Politik Partai Demokrat adalah Demokrat Kepri siap menghadapi pemilu 2024. Mungkin kita ke Pak Aneng dulu nih Pak. Pak, maksudnya siap itu siap seperti apa ya Pak Aneng? Kita pertama siap jasmani rohani dulu. Oke. Dan siap pekaderan. Oke. Dan siap berkolaborasi sama masyarakat Provinsi Kepulauan Riau untuk membawa satu perubahan dan perbaikan, baik itu di bidang ekonomi, baik itu di bidang wisata dan lain-lain. Itu siap semua kita. Artinya tinggal tunggu hari hanya saja ya. Tunggu hari hanya. Baik. Nah, kalau kita boleh tahu Pak, dan juga mungkin masyarakat Kepulauan Riau atau Batam TV juga ingin tahu bagaimana kondisi Partai Demokrat saat ini.
Kondisi Demokrat sangat ini Provinsi Kepulauan Riau sangat baik. Oke. Karena kami 7 kabupaten kota kami sinergi. Dan sampai sekarang saya baru di 90 lebih hari. Ya, 2 bulanan ya. 2 bulanan lebih. Kami sudah siap, caleg kami 295 orang. Baik itu kabupaten kota dan provinsi sudah terdaftar. Baik. Bahwa di sini suara rakyat lah yang menentukan Baik. untuk kedepannya. Oke. Nah, tentunya dalam momen pada sore hari juga pemirsa Batam TV kita juga mengucapkan selamat dan sukses buat Partai Demokrat yang tentunya telah mendaftarkan bacaleknya ke KPUD provinsi dan kabupaten kota dengan maksimal tentunya. Nah, pertanyaannya lah Pak Aneng, bagaimana Pak itu dapat dilakukan Pak dalam kondisi kepengurusan DPD Demokrat provinsi baru saja mungkin ditandatangani oleh Ketua DPP? Pertama, kami sudah punya kader di level bawah, baik kabupaten, kota, dan provinsi. Pertama itu, karena kader kami dari 2004 sampai sekarang Demokrat itu sangat dicintai rakyat gitu loh, dicintai masyarakat. Dan kedua, saya diberi amanah oleh ketua umum, Mas silakan Provinsi Kepulauan Riau seluruh elemen bersatu membesarkan Partai Demokrat, dan kami juga kerjasama sama sekretaris saya, kebetulan sekretaris saya juga orang lama di Demokrat. Nah, kami kolaborasi Pak, kolaborasi dalam arti kabupaten kota, provinsi kami kolaborasi, karena kami satu urutan dari DPP, DPD, DPC, DPC, dan kami kompak. Nah, ini dengan harapan saya kekompakan ini, maka kami bisa mengantarkan putra-putra terbaik Provinsi Kepulauan Riau duduk di legislatif, baik pun eksekutif ke depannya. Oke, baik. Nah, sesuai dengan tema kita pada sore ini, Pak Aneng, memang Demokrat Kepri ini memang sudah siap tentunya Pak ya menghadapi pemilu 2024. Sangat siap. Sangat siap ya Pak ya. Sangat Oke, siap. sangat siap pemirsa. Nah, apa yang menjadi prioritas ketua untuk selanjutnya? Kita tetap berkolaborasi sama masyarakat dan saling memberi informasi, memberi masukan, memberi pandangan selama 2004 sampai 2014 kepemimpinan Bapak SBY, dan itu akan kita gaung lagi, maka kita ingin perubahan dan perbaikan. Oke, baik. Ya, dan Partai Demokrat memang seperti Pak Ketua sampaikan tadi, kita selalu diharapkan juga untuk selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Makanya memang sesuai dengan jargon kita, Partai Demokrat berada di tengah-tengah masyarakat, ya. Dan harapan dari masyarakat itulah perjuangan Partai Demokrat. Oke, Ya, jadi memang kalau misalnya tadi apa yang dilakukan untuk yang tadi disampaikan itu, memang kita memang sekarang fokus memang konsolidasi, Baik. ya, konsolidasi kader. Kemudian dari tahapan provinsi, kabupaten, kota sudah clear, sekarang kita juga di kecamatan sampai ke anak ranting ya. Jadi di internal kita clearkan ya, sehingga di eksternal kita sudah oke, internalnya juga kita sudah clear. Oke. Jadi seperti itu. Oke, jadi Pak Raymond mengatakan bahwa di tengah-tengah masyarakat itu Ya. bagaimana sepertinya itu Pak? Ya, jadi banyak sekali program-program dari Partai Demokrat ya, Oke. baik dari DPP dan juga kita di daerah, seperti misalnya Bulan Bakti Partai Demokrat. Kemudian di mana setiap ada masyarakat membutuhkan Partai Demokrat, kader-kader kita selalu turun hadir di sana. Ya, banyak bencana atau apapun itu pasti kita akan selalu hadir di sana. Partai Demokrat selalu hadir di sana ya. Kalau kegiatan-kegiatan sosial kita selalu itu juga ada kegiatan yang sangat rutin ya, karena memang Bulan Bakti Partai Demokrat adalah menjadi salah satu program memang dari Partai Demokrat yang dari dulu sampai sekarang masih terus berjalan. Oke. Karena memang dengan harapan ya Partai Demokrat selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dengan segala persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Apapun itu, permasalahan hukum, permasalahan kebijakan-kebijakan politik ya dari pemerintahan, kita selalu hadir ya. Misalnya masyarakat tahu atau teman-teman semua tahu permasalahan misalnya Undang-Undang Cipta Kerja. Kita Partai Demokrat adalah menjadi partai terdepan yang menolak itu gitu. Ya, karena memang kita melihat banyak hal-hal yang memang merugikan masyarakat, misalnya seperti itu, sehingga Partai Demokrat harus hadir di sana. Jadi apapun permasalahan yang ada di masyarakat,
Partai Demokrat harus bisa hadir di sana untuk bisa membantu masyarakat, dan itu yang selalu kita lakukan. Oke, dengan kata lain tidak memilah-milah Pak ya. Benar sekali. Oke, baik. Nah tadi Pak Ketua juga sudah menyebutkan sangat siap sekali. Dan bagaimana dengan Pak Raymond sendiri? Ya tentu saja. Jadi kita memang sangat optimis. Tadi Pak Ketua juga sudah sampaikan sinergi yang luar biasa sekali saat ini dengan teman-teman di 7 kabupaten kota. Ya, alhamdulillah kemarin juga Pak Ketua terpilih juga dengan aklamasi. Akhirnya semua juga kompak. Ya, kita satu suara untuk menangkan kembali, mengembalikan kejayaan Partai Demokrat kembali di 2024 nanti. Ya, jadi memang semua baik. Nah, sekarang memang kita sedang fokus juga dengan konstelasi di internal ya, sampai ke tingkat bawah semua struktur kita sedang menguatkan itu. Untuk menambah optimis kita lagi, keyakinan kita agar 2024 nanti Partai Demokrat kembali menang. Baik. Nah, kalau kita boleh flashback lagi nih, Pak Raymond ya. Pada pemilu 2019 yang lalu nih, perolehan kursi legislatif Partai Demokrat di Provinsi Kepri itu mengalami penurunan drastis. Itu apa yang sebenarnya terjadi, Pak Raymond? Ya, jadi 2019 ya, untuk provinsi kita dari 8, kita hilang akhirnya sisa 4. Ya. Dari 7 sisa 4, hilang 3 kursi. Ya memang kemudian di kabupaten kota juga mengalami penurunan-penurunan. Sebenarnya hal ini sama juga ya se-Indonesia, tidak hanya di Kepri. Kondisi Partai Demokrat di luar juga seperti itu. Memang ada beberapa faktor. Yang pertama yang paling sangat berpengaruh itu memang adalah kita tidak mendapat efek ekor jas. Ya karena pemilu yang kita tahu, Pileg dan Pilpres ini kan bersamaan. Nah, partai-partai yang diuntungkan di Pileg adalah mereka yang mempunyai calon presiden dan wakil presiden. Kebetulan Partai Demokrat 2019 tidak punya calon presiden maupun wakil presiden. Ini ternyata dampaknya luar biasa sekali. Ya, kita tahu partai-partai seperti ya PDI dan Gerindra yang punya calon luar biasa lonjakannya ya pada saat 2019, dan Demokrat mendapatkan dampak itu gitu. Dampak tidak mendapatkan efek ekor jas itu. Jadi memang ini terjadi, dan ya masih luar biasa sebenarnya kita di Kepri masih bertahan ya, mencoba untuk bertahan, dan salah satu kabupaten kota kita Bintan juga masih juara misalnya seperti itu. Tapi memang dampak ini tidak bisa kita kesampingkan. Ya kira-kira begitu. Nah terkait dengan pertanyaan yang sebelum juga nih Pak Raymond, berapa nih Pak targetnya? Ya, jadi kalau kita untuk provinsi target kita 100%. Dari 4 kita jadi 8 ya, karena memang kita sangat yakin sekali di Kepri 1 Tanjung Pinang kita bisa bertahan 1 kursi ya. Di Kepri 2 Bintan Lingga kita bisa bertahan kembali di 2 kursi. Kepri 3 Karimun yang hilang insya Allah dengan komposisi yang ada kita bisa kembalikan 1 kursi. Di Kepri 4 kalau dapat 1 kursi pun kita yakin gemuk ya, karena komposisi yang caleg kita yang luar biasa. Di Kepri 5 kita juga yakin bisa mengembalikan 1 kursi. 6 dan 7 juga Natuna Anambas terakhir juga kita yakin untuk bisa kembalikan. Jadi total kita hitung target kita ada 8. Jadi bisa 100% insya Allah. Satu pertanyaan lagi Pak Raymond. Kondisi internal mungkin Pak kita pengen tahu juga nih, apa kondisi internal dan eksternal juga yang harus mungkin tercipta agar target tersebut dapat tercapai. Itu bagaimana Pak Raymond? Ya, satu hal untuk internal yang terpenting adalah kesulitan yang ada ini tetap berjalan ya Pak Ketua ya. Jadi yang sudah bersinergi dengan baik kita dengan kabupaten kota ini betul-betul bisa berjalan dengan baik ya. Karena apa? Selain dari target tadi 8 kursi, memang untuk DPR RI sekarang menjadi target utama kami juga. DPR RI yang kita sudah hilang, sudah 2 periode kita hilang Demokrat. Harapan kita, harapan para kader kita bisa kembali lagi dapat DPR RI. Maka itu memang kesulitan ini akan mempengaruhi di sana. Adanya sinergitas dan linearnya suara gitu. Karena kalau belajar dari 2019, suara kita di tingkat kabupaten kota, provinsi dan DPR RI ini sangat tidak sinergi. Ya, kita di DPR RI itu hanya dapat jauh sekali gitu dibanding dengan kabupaten kota. Kita di kabupaten itu sampai hampir 100.000 misalnya. Provinsi 90.000 ya. Di DPR RI merosot lagi. Hal yang tidak linear ini menjadi pengalaman berharga kami tentunya di Partai Demokrat, sehingga hal yang sudah solid saat ini harus betul-betul kami jaga ya, sehingga bisa linear, bisa perjuangan ini semakin optimis ya, dari dobraknya luar biasa pada saat memang kita di internalnya solid. Memang nanti faktor-faktor eksternal juga tidak bisa kita kesampingkan. Ya kalau misalnya kita tahu sekarang lagi sibuk dengan tertutup dan terbuka ya, tentu bukan hanya Demokrat saja yang akan berdampak ya, tapi partai-partai lain juga seperti itu. Itu nanti kita bahas nanti Pak Raymond ya. Baik. Nah sebelum kita ke pariwara Pak Raymond, kita pengen dengar juga dari Ketua Pak Aneng, gimana Pak Aneng tadi menyebutkan bahwa Pak Raymond optimis bisa mencapai 100% untuk kursinya nih Pak. Kalau Pak
Aneng sendiri bagaimana mendakapinya? Ya, justru kami sering konsolidasi, rapat sama seluruh kepala bagian dan kepala-kepala DPC, Ya. kita sudah sepakat di mana kelemahan kita 2019, maka di kelemahan itu harus kita isi. Oke. Supaya bisa masuk kita di sana, masuk kita di tengah-tengah masyarakat. Dalam waktu dekat kita juga akan, saya minta sekretaris saya rapat sama BHPP. Karena ini Provinsi Kepulauan Riau, banyak pulau, banyak daerahnya, dan kota industri, dan banyak permasalahan. Ya. Jadi saya minta Pak Sekretaris rapat sama Kepala BHPP, kita bentuk bantuan hukum ya Pak Sekretaris ya. Bantuan hukum, ya. Lembaga bantuan hukum yang gratis. Oke. Supaya masyarakat bisa terbantu, bisa membantu yang ada di lapangan. Baik. Apalagi itu di pekerjaan, buruh, atau yang lain. Oke. Kita akan beri bantuan hukum gratis. Oke. Oke, artinya Pak Aneng menyebutkan bahwa untuk kelemahannya diminimalisasi atau dihilangkan dulu ya Pak Aneng ya. Oke, baik pemirsa Batam TV, jangan kemana-mana, kita balik lagi tentunya masih bersama kami di Dinamika Politik bersama Partai Demokrat. Kami segera kembali. Batam memang belum punya klub yang pro di bidang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Baik, kembali lagi bersama kami dalam program Dinamika Politik bersama Partai Demokrat. Kita masih bersama Bapak Aneng selaku Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kepri dan juga Bapak Raymond selaku Sekretaris DPD Partai Demokrat tentunya ya. Dan tadi di sesi yang pertama pemirsa Batam TV sudah sedikit banyak mengetahui bagaimana kesiapan dari Partai Demokrat ini sendiri untuk menghadapi pemilu 2024. Sesuai dengan tema kita sekali lagi, Demokrat Kepri siap menghadapi pemilu 2024. Bahkan Pak Aneng mengatakan sangat siap pemirsa Batam TV ya. Baik, kita masuk di sesi yang kedua pemirsa. Kita kembali ke Pak Aneng lagi nih Pak Aneng. Pak Aneng, kita melihat bahwa pada pemilu 2024 mendatang itu Pak Aneng sudah terdaftar sebagai Bacalek DPRI ya. Dan kita pengen tahu nih apa semangat dan cita-cita Pak Aneng sendiri yang Bapak bawa
untuk konstituen atau pendukung Demokrat dan juga pendukungnya Pak Aneng sendiri. Bagaimana Pak? Oke, kita akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Oke. Akan kita gelorakan perubahan dan perbaikan. Dan kita minta generasi muda, kita harus rangkul mereka, kasih motivasi, semangat. Karena generasi muda itu sangat punya kekuatan untuk masa depan. Dan juga saya sampai kepada teman-teman semua di kader Demokrat, Partai Demokrat. Kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat, apapun ceritanya. Itu tanggung jawab kita bersama. Oke. Dan juga saya bilang sama teman-teman di pengurusan Partai Demokrat, saya hadir di sini bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk Anda semua, untuk kita semua. Saya tidak selamanya menjadi ketua partai atau apa enggak. Saya pengen mengantar putra-putri di Provinsi Kepulauan Riau ini putra-putri yang terbaik untuk mengganti saya kelak depannya. Oke, artinya Pak Aneng juga sangat berharap sekali putra-putri atau bangsa-bangsa milenial untuk dapat membantu gitu ya Pak ya. Iya. Apa yang Bapak harapkan dari putra-putri? Pertama, ide-ide, pemikiran-pemikiran, karena mereka juga sudah S1, S2, sudah D2. Ya kan? Ya. Nah, dengan pengalaman-pengalaman mereka, jangan sampai tersimpan. Baik. Nah, mereka ini cuma belum dapat kesempatan. Maka sering saya mengatakan, ayo putra-putri, anak-anak Kepri, kita bersama, berjabat tangan, bersalaman tangan, kita membangun Provinsi Kepulauan Riau. Karena ilmu yang mereka miliki itu sangat lebih jago pada kita sekarang. Lebih tinggi kita. Sekarang kita main handphone masih gini-gini, mereka sudah pakai tangan gini sudah bisa. Itu kehebatan anak-anak muda, kecerdasan mereka. Nah ini yang harus kita beri mereka semangat, ayo bersama Demokrat. Demokrat akan beri pintu besar dan terbuka untuk mereka ke depannya gitu loh. Termasuk caleg-caleg saya sekarang, bacalek-bacalek kita sekarang, kita instruksikan harus bersama-sama rakyat, bersama-sama masyarakat, apa keluh mereka, supaya mereka tuh punya data. Kelak jadi, jangan sampai lupa. Itu nggak baik. Kalau politik kacang lupa kulit itu nggak baik. Maka itu di Demokrat saya instruksikan jangan sampai ada bacalek-bacalek yang sudah jadi dewan lupa sama masyarakat. Karena dari rakyat kembali ke rakyat, itu Demokrat. Nah, baik itu tanggapan dari Pak Aneng pemirsa. Nah, kita pengen tahu juga nih Pak Aneng, ada nggak tantangan terbesar nih Pak dari Pak Aneng sendiri itu merasa ini besar sekali tantangan saya gitu dari Partai Demokrat dalam kompetisi ini, Pak Aneng? Di mana? Apa tantangan terbesar Partai Demokrat dalam kompetisi ini? Saya rasa Demokrat selama ini ada di tengah-tengah rakyat. Dan ada di hati rakyat. Tidak ada tantangan besar selagi itu sinergi sama rakyat. Kalau kita sinergi sama rakyat, itu maka semua itu selesai. Dan semua itu berjalan dengan baik. Selagi itu kita bersama-sama rakyat. Dan tidak ada mustahil. Kalau sudah rakyat berkehendak, perubahan, perbaikan, ayo Demokrat garda di depan. Artinya bersama-sama ya Pak ya, bersama-sama. Biar tantangan itu tidak ada. Walaupun ada tapi bisa diatasi, begitu ya Pak ya. Baik, nah kita ke Pak Raymond. Pak Raymond, masyarakat yang sedang menyimak kita pada sore hari juga pengen tahu nih Pak Raymond, apa ini Pak yang menjadi konsep dan juga ide yang ditawarkan Partai Demokrat kepada konstituen atau pemilih dalam kampanye partai pada pemilu 2004 mendatang nanti Pak Raymond. Baik, terima kasih Mas Putra. Jadi memang konsep dan gagasan ya dari Partai Demokrat saya pikir mungkin sudah sering didengar oleh masyarakat kita ya, dan ini juga langsung hadir dari Ketua Umum kami ya Mas AHY, di mana perjuangan Partai Demokrat adalah perjuangan untuk perbaikan dan perubahan. Jadi memang ini menjadi tagline utama ya, di mana narasi perbaikan dan perubahan ini memang bagi kami Partai Demokrat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat hari ini. Jadi banyak hal-hal yang memang menjadi keluhan-keluhan masyarakat ya, baik itu dalam segala bidang ekonomi, bahkan ya politik segala macam ya. Kita misalnya tahu dulu di zaman Pak SBY ya, 2 periode beliau memimpin negara ini ya, banyak sekali hal-hal yang tentunya dirindukan juga oleh masyarakat ya, seperti itu. Maka itu memang perbaikan dan perubahan ini menjadi
narasi utama kita yang akan kita bawa, karena memang kita melihat banyak hal-hal yang memang kurang tepat, yang harus juga diperbaiki, ya, yang harus juga dirubah, ya. Tapi tentunya kita juga tidak anti dengan hal-hal yang baik, ya, yang memang harus makin disempurnakan jika itu memang baik, ya. Jadi memang tagline ini menjadi salah satu hal yang terus akan kami suarakan, di mana Partai Demokrat tadi juga selalu berada di tengah masyarakat. Perjuangan harapan dari masyarakat adalah perjuangan kami Partai Demokrat, sehingga kita akan terus memperjuangkan perbaikan dan perubahan ini. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi memang hal inilah yang memang terus akan kami suarakan kepada masyarakat. Dan kita tahu Ketua Umum kami Mas AHY adalah salah satu pemuda yang luar biasa di negara kita ini. Dan kalau kita lihat dalam jajaran kepengurusan juga di DPP berisi anak-anak muda, ya, anak-anak muda potensial. Dan juga kalau misalnya di DPD sekarang luar biasa sekali, saya merasa sangat terhormat sekali juga pada saat dipercayakan kepada menjadi sekretaris DPD. DPD juga di kepengurusan kita lebih dari 40% juga isinya anak-anak muda. Ya, karena itu memang ini sebenarnya juga yang ingin kami sampaikan kepada anak-anak muda kita milenial, bahwa Partai Demokrat sangat terbuka sekali. Seperti tadi Pak Ketua sampaikan, sangat menghormati dan menghargai sekali kemampuan, ya, kapasitas dari teman-teman kita para pemuda yang memang selama ini mungkin sedikit anti dengan politik, ya. Karena apa? Bangsa ini butuh kita semua, ya, butuh pemuda-pemuda yang memang ingin adanya perbaikan dan perubahan. Maka itu memang tentunya kami sangat berharap sekali para pemuda, ayo, tidak pun di Partai Demokrat, di mana saja, tapi yang penting adalah mari kita sama-sama memberikan sumbangan apapun itu. Tidak bisa kita berikan materi, kita berikan tenaga, tidak bisa tenaga, kita berikan pikiran kita. Ya, ini memang menjadi harapan kita Partai Demokrat kepada para pemuda, para milenial yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Kepri. Ini sangat menarik sekali pemirsa, dan juga Pak Raymond merangkul atau mengajak pemuda-pemudi Kepulauan Riau. Jadi untuk Partai Demokrat sendiri, dari menurut Pak Raymond sendiri, apa yang diharapkan? Peran apa yang harus dilakukan oleh pemuda-pemudi Kepri ini sebenarnya, Pak Raymond? Ya, tentunya peran-peran di mana pemuda kita tidak hanya menjadi penonton. Ya. Selama ini kita lihat para pemuda kita hanya menjadi penonton dan pasrah dengan keadaan yang ada. Ya, sudahlah, mau siapapun yang terpilih, siapapun yang jadi, begini-begini saja, ya kan? Tapi terkadang kita lupa, ada kebijakan-kebijakan publik yang awalnya itu asalnya dari kebijakan politik, ya, di mana dari prosesi politik melahirkan sebuah kebijakan publik, ya, yang sangat mempengaruhi kehidupan kita, termasuk juga pemuda. Contoh misalnya kita ada yang bekerja, bicara UMK yang kita selalu demo, ya, setiap tahunnya, ya kan, seperti itu kan kebijakan publik, ya kan? Karena itu kenapa kita menjadi anti dengan politik? Tidak perlu misal harus masuk partai politik, tapi kita harus berusaha menjadikan orang-orang yang nantinya mengeluarkan kebijakan publik, mereka adalah orang-orang yang peduli dengan masyarakat, yang peduli dengan pemuda, ya. Ini yang kita harapkan. Artinya tidak perlu menjadi pengurus atau anggota partai politik, tapi harus partisipasi politiknya, jangan anti dengan itu. Kalau misalnya kata Erdogan, ya, yang baru terpilih di Turki, ya kan, saya sering sekali mengutip, ya, dan sangat luar biasa. Jika orang-orang baik, ya, anti dengan politik, maka isinya adalah orang-orang yang jahat. Artinya ini menjadi himbauan yang luar biasa kepada kita semua, ya, khususnya teman-teman pemuda milenial, karena kita tahu 2024 nanti secara mayoritas yang memiliki hak suaranya adalah teman-teman milenial, ya, seperti itu. Pada saat kita masih juga dengan perspektif anti dengan politik, ya, maka ya sudah, kita terima nasib kita. Jangan mengeluh pada saat sudah selesai terpilih, merasakan kebijakan, baru kita mengeluh. Mengeluhnya nanti masih panjang. Sekarang kita berjuang dulu, yuk. Masih ada waktu untuk adanya perbaikan dan perubahan, dan Partai Demokrat siap untuk itu. Oke, baik, luar biasa. Nah, itu bagaimana Pak Raymond untuk menghilangkan mindset seperti itu? Anti politik itu seperti apa? Nanti saya tanya sama Pak Aneh juga ini. Pak Raymond dulu seperti ini. Ya. Silakan Pak. Ya, jadi memang kalau misalnya dulu stigmanya itu pemuda ini anti dengan politik. Kalau sekarang dia memang agak sedikit bergeser, ya. Lebih kepada pasif, ya, tidak mau peduli, ya, seperti itu. Nah, mungkin beberapa hal yang membuat teman-teman muda seperti itu, karena memang mereka merasa apa-apa yang mereka inginkan, ya, tidak terakomodir, ya, seperti itu. Kemudian
politik secara yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, sejauh mata mereka melihat, sejauh telinga mereka mendengar bahwa politik itu korup, ya. Politik itu adalah hal-hal yang tidak bagus lah, ya, kira-kira seperti itu. Nah, pendidikan politik ini memang sangat penting, yang memang harus dilakukan, dan ini menjadi PR kami juga partai politik, ya, untuk bisa memberikan pendidikan politik kepada generasi muda kita, ya, bahwa ternyata politik itu adalah hal yang tidak bisa kita pisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, seperti itu. Jadi politik yang kita lihat mungkin selama ini tidak bagus, itu kan permasalahan oknumnya. Maka itu perbaikan dan perubahan itu perlu, ya. Kalian para pemuda di luar sana yang memang ingin betul-betul sangat peduli dengan adanya perbaikan dan perubahan, ya, ayo kita berjuang. Ayo kita sama-sama berjuang. Salah satu cara berjuangnya adalah misal di partai politik. Karena apa? Partai politik ini tempat yang paling dekat untuk kita bisa mempengaruhi sebuah kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena itu memang yang pertama perlu ada pendidikan politik kepada para pemuda kita. Yang kedua adalah bagaimana partai politik bisa mengakomodir kepentingan teman-teman pemuda. Contohnya seperti apa ya, itu? Contohnya misalnya ada teman-teman pemuda kita yang misalnya sukanya ngeband misalnya, sukanya balap motor misalnya. Terkadang ada sebagian besar orang menganggap ini adalah hal-hal yang hedonisme misalnya. Ya, kita lupa bahwa daripada mereka melakukan balap liar, misalnya contoh, kenapa tidak kita buatkan balapan yang resmi? Mereka jadi berprestasi misalnya. Wahananya juga iya, gitu ya, begitu. Pak? Daripada mereka nongkrong sampai tengah malam bergitar-gitar, ya kan? Kenapa tidak kita akomodir dengan mungkin sebuah hal event yang memang bisa menampung minat bakat mereka? Ya, kita sering lupa dengan itu. Kita sering selalu berpandangan idealis bahwa pemuda yang baik itu adalah dia yang belajar, yang baca buku dari pagi sampai malam, positif dengan membaca buku, ya seperti itu. Hal-hal ini harus bergeser cara-cara berpikir seperti ini. Nah, memang maka itulah Partai Demokrat kita sangat terbuka sekali, ya. Setiap tahun ulang tahun Partai Demokrat kita selalu mengadakan event yang memang bagaimana juga untuk menampung minat, bakat dan kreativitas teman-teman pemuda. Ya, karena memang kami selalu ingin sekali lagi Partai Demokrat berada di tengah-tengah masyarakat, termasuk berada di tengah-tengah para generasi muda. Baik. Nah, itu jawaban dari Pak Raymond tegas sekali, Pak Aneng. Bagaimana, Pak? Kalau Bapak sendiri untuk menanggapinya seperti apa? Bagaimana untuk mengganti mindset anti politik untuk pemuda-pemudi Kepri? Seperti apa ini, Pak? Ya, baik. Aneng. Makasih, Pak Putra. Saya juga dulu background saya itu nelayan. Baik. Saya juga nggak peduli politik, nggak peduli orang mau pemilu, mau apa, saya tetap di laut. Karena saya seorang nelayan. Baik. Jadi contoh pada diri saya. Hari ini saya bisa hadir di Batam TV, saya berterima kasih kepada Batam TV. Karena saya sering melihat, diajak teman. Bang, ayolah kita berpartai. Nah, saya bilang saya akan mencoba. 2022, saya tahun 2020, tahun 2000 saya tinggalkan nelayan. Saya seorang nelayan, Pak. Dari Sabang, Merauke, kalau di Kepulauan Riau ini saya sudah tahu semua. Sudah khatam. Sudah khatam nama-nama pulau, nama-nama ini. Saya seorang nelayan. Jadi saya tahu ke garis nelayan itu sampai jauh mana, sampai mana. Nah, teman-teman, 2000 saya tinggalkan laut, saya terus kerja darat. Tahun 2002, saya bergabung Partai Demokrat. Nah, disitulah saya belajar di partai politik. Ternyata partai politik itu sangat indah. Bila mana kita diberikan luang dan peluang, atau diberi laluan yang sangat besar. 2022 saya menjadi ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Karimun. Waktu itu Partai Demokrat belum ada pemilih. Di situ kita sosialisasi mendekati. 2003 lolos verifikasi. Kami pengurus cuma 5 orang. 2004 pemilu kita dapat 4 kursi. 3 kabupaten, 1 provinsi. Nah, di situ saya membawa berkat-berkat ini, maka saya sering mengajak sama teman, ayo kita berubah, ayo kita berubah. Tanpa kita membawa perubahan, tidak akan bisa. Kalau bukan dari motivasi diri sendiri. Teman cuma bisa mengatakan, ayo kita makan, ayo. Tapi kalau ayo politik, tunggu dulu. Nah, sebetulnya politik itu akan merubah paradigma perputaran di bangsa kita ini. Jadi nggak bisa mengatas setengah-setengah, karena kedepannya bangsa kita ini butuh generasi muda.
Karena yang tua lewat lah. Karena generasi muda ini harus diberi support yang kuat. Nah, di situ Partai Demokrat siap untuk bagian milenial, anak-anak muda. Dan itu saya sudah instruksi atau saya pesankan kepada sekretaris. Baik. Jangan tertutup bagian untuk milenial, anak-anak muda. Kita support mereka. Jadikan mereka, kita yang tua mundur. Kalau bila mereka sudah mampan, sudah jadi, kita mundur. Bukan kita harus bersaing sama anak muda lagi, sama milenial lagi, bukan gitu. Jadi kita beri mereka luang. Kita kasih mereka kesempatan selebar-lebarnya untuk memperbaiki Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Indonesia. Oke, diberi pemahaman kepada mereka, ya diajak begitu masuk seperti itu Pak Aneng, dan diberi pemahaman bahwa politik tidak selamanya itu buruk ya Pak Raymond. Dan Pak Aneng menjadi salah satu contoh konkret sebenarnya. Ya, beliau yang dulu tadi beliau sampaikan nelayan. Contoh nyatanya, contoh nyata sampai akhirnya begitu beliau di politik, beliau semakin bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Ya kan? Jadi jika kita ingin bermanfaat, ingin betul-betul menjadi ada hal yang bisa kita lakukan bermanfaat untuk orang lain, ya politik ini salah satu wadahnya. Ya kira-kira. Ya minimal tadi kalau misalnya memang tidak ingin terlibat aktif, ya minimal partisipasi politiknya untuk memilih yang menurut kita memang baik. Dari misalnya kalau kata Churchill ya, mantan Perdana Menteri Inggris itu, demokrasi ini kan sistem terbaik dari yang terburuk misalnya. Kita anggaplah yang semuanya buruk, kita pilih yang terbaiknya siapa. Ya kan, artinya dengan adanya sumbangsi itu pun ya kan kita bisa bermanfaat untuk banyak orang pada saat si orang yang terpilih ini mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang populis untuk masyarakat. Ya kan, artinya ringan sekali sebenarnya, tapi bagi masyarakat ini memang sangat dibutuhkan. Pada saat memang secara mayoritas akhirnya terpilih orang yang baik, mengeluarkan kebijakan yang baik untuk masyarakat, kita pun misalnya tidak aktif langsung di politik, tapi memberikan partisipasi politik dengan suara, kita kan turut berpartisipasi dalam membantu masyarakat secara tidak langsung. Ya kira-kira mungkin seperti itu yang lebih sederhananya. Oke, baik. Satu lagi Pak Raymond sebelum kita ke Pariwara. Nah, bagaimana nih Pak untuk pola koordinasi dengan daerah kabupaten dan juga kota dalam hal menetapkan target peroleh kursi tersebut, Pak? Ya baik. Memang kita Kepri ini sedikit unik ya, karena memang rentang kendali, rentang jarak berjauhan ya dengan beberapa kabupaten kota ya, khususnya Natuna Anambas yang jauh, Lingga juga lumayan jauh. Memang agak sulit, tapi alhamdulillah dengan kemudahan teknologi yang ada ya, semua bisa terkomunikasi dengan baik. Dengan semakin bagusnya transportasi, semua bisa berkumpul di satu titik juga misalnya ya. Jadi memang kalau misalnya koordinasi alhamdulillah sangat lancar ya, karena memang sinergi yang baik sekali terus dibangun. Kita DPD dengan 7 kabupaten kota, kita sering sekali rapat konsolidasi baik formal maupun non formal ya. Dan juga media virtual juga kita manfaatkan untuk bisa berkoordinasi, khususnya permasalahan bacalek ya. Memang kita betul-betul kerja ekstra. Kalau misalnya tadi disampaikan pertanyaan di awal tadi terkait, kita ini baru sebentar loh keluar SK-nya. Bulan April kemarin kita keluar SK, sedangkan bulan Mei ya kemarin tanggal 14 itu terakhir kita harus setor bacalek. Sangat singkat sekali. Ya, tapi alhamdulillah dengan sinergi yang baik tadi ya, kita berhasil bisa lengkap ya, alhamdulillah tanggal 13 kemarin seluruh elemen Partai Demokrat dari DPC sampai DPD ya, kabupaten kota dan provinsi sudah 100% mendaftarkan KPU dan dengan status lengkap. Ya, artinya hal ini memang sangat didukung sekali dengan komunikasi yang baik kita DPD dengan DPC, dan juga arahan-arahan dari DPP tentunya yang sangat memudahkan kita. Ya alhamdulillah. Saya masih ingat sekali beberapa partai politik, walaupun kemarin kami baru mulai dapat SK, kita langsung kejar. Beberapa partai politik bahkan banyak bertanya ke Demokrat. Karena apa? DPP Partai Demokrat kami yang di pusat sudah mempersiapkan ini memang sudah jauh hari. Ya, informasi-informasi dan arahan-arahan yang baik dari DPP juga memudahkan kami tentunya untuk bisa melengkapi, termasuk masalah target. Dan kita semua juga sudah sepakat ya bahwa target semuanya wajib naik. Di mana kabupaten kota semuanya minimal harus pimpinan. Ya, ini langsung dari Pak Ketua DPD sendiri langsung ya, memang targetnya adalah seluruh kabupaten kota kita bisa dapat pimpinan. Ya, karena kalau kita lihat 2019 kemarin hanya 1 kita yang pimpinan tinggal, itu Kabupaten Bintan, Ketua DPRD. Yang lainnya kita hilang.
Jadi kira-kira seperti itu. Oke, artinya memang sangat siap sekali pemirsa Batam TV ya, Partai Demokrat untuk jelang pemilu 2024 mendatang. Insya Allah. Baik, kita ke Pak Riwan lagi pemirsa Batam TV, jangan kemana-mana, kami segera kembali di Dinamika Politik bersama Partai Demokrat. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Batam TV, inspirasi Kepri. Warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Batam memang belum punya klub yang pro di bidang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam program Dinamika Politik bersama Partai Demokrat, dan kita masih bersama Pak Aneng selaku Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kepri dan juga bersama Bapak Raymond selaku Sekretaris DPD Partai Demokrat Kepri tentunya pemirsa. Kita masuk sesi yang ketiga atau sesi terakhir pemirsa Batam TV. Mungkin buat Anda yang baru saja menyimak, selamat menyimak tentunya bersama kami di Dinamika Politik bersama Partai Demokrat. Ya, tadi di sesi kedua sudah banyak sekali kita bedah semuanya tentang dinamika di Partai Demokrat ini, termasuk untuk merangkul dan mengajak pemuda-pemudi Kepri untuk bersama-sama membangun atau membuat perubahan agar Kepri lebih maju lagi pemirsa Batam TV. Baik, kita masuk ke sesi yang terakhir atau sesi ketiga. Kembali ke Pak Aneng lagi, Pak Aneng. Pak Aneng, Partai Demokrat kalau kita lihat secara nasional menjadi perhatian ini karena mungkin keputusan politiknya ini ya Pak ya. Oke, mungkin yang dianggap penting bagi politik nasional, terutama keputusan dan aplikasinya dalam Pilpres. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana nih Pak tanggapan Pak Aneng sendiri tentang hal yang saya sebutkan tadi?
Kalau Pilpres, saya rasa kita ke legislatif dulu ya. Kita sangat menolak keras, tertutup. Oke. Kalau hal Pilpres kita akan mengikut perintah DPP. Kemanapun arah DPP, maka kita sinergi. Tetap siap memenangkan perintah DPP. Kalau arah Pilpres ya. Baik, nah untuk letak kekuatan dari Partai Demokrat sendiri ini Pak Aneng, menurut Bapak sendiri dalam pemilu dan Pilpres langsung nanti 2024 ini apa nih Pak yang menjadi ini? Apakah ada korelasi antara Pilpres dengan dukungan publik terhadap Demokrat atau bagaimana? Kita optimis menang. Kita optimis menang. Itu Pak Raymond sendiri bagaimana Pak Raymond? Ya, tadi sudah saya singgung ya mungkin di awal tadi pengaruh 2019 ya. Artinya ini juga sama pada saat dia bergeser ke 2024. Ya, artinya efek ekor jas ini sangat mempengaruhi sekali ya, tentunya seperti itu ya. Dukungan publik itu sangat mempengaruhi sekali pada saat memang ada partai politik dia mempunyai calon presiden dan juga calon wakil presiden. Ya, maka itu memang tadi Pak Ketua juga sudah sampaikan terkait Pilpres, kami samina wa ta'na ya, kami tunduk dan taat dengan instruksi apapun dari DPP. Ya, seperti yang publik ketahui untuk Partai Demokrat kita sudah punya calon presiden ya, Bapak Anies Baswedan ya, dan tentunya untuk sekarang masih menunggu permasalahan nanti wakil presiden. Ya tentu harapan kami Ketua Umum kami Mas AHY bisa nanti menjadi calon wakil presiden. Itu pasti harapan kami semua kader, karena secara kapasitas, kapabilitas ya hari ini memang, dan semangat perubahan perbaikan yang juga Pak Anies Baswedan sering sampaikan itu sangat melekat sekali dengan Ketua Umum kami Mas AHY. Ya kira-kira seperti itu. Karena semua tagline program secara mayoritas di Partai Demokrat ini memang semua adalah ide-ide dan gagasan dari Mas AHY. Karena kalau misalnya bicara tokoh yang memang sangat memperjuangkan perbaikan dan perubahan, yaitu adalah Mas AHY orangnya. Baik, artinya secara gagasan kena seperti yang Pak Anies inginkan, juga secara elektabilitas juga Mas AHY kita tahu juga luar biasa, dan bagaimana Partai Demokrat ya dia bawa terus menanjak luar biasa ya. Yang di awalnya banyak orang meragukan beliau karena beliau masih muda, tapi beliau membuktikan itu gitu. Ya, jadi kalau misalnya bilang siapa pasangan yang ideal, bukan karena permasalahan kami juga adalah pengurus Partai Demokrat, tapi saat ini kita lihat memang Mas AHY lah memang orang yang paling sesuai ya gitu ya Pak Ketua kira-kira ya. Jadi memang kami itu menjadi harapan kita tentunya, dan saya yakin bukan hanya harapan Partai Demokrat tapi juga harapan secara mayoritas masyarakat Indonesia saat ini. Baik, tadi di sesi sebelumnya Pak Raymond sudah sedikit menyinggung tentang pemilu terbuka dan tertutup nih Pak Raymond. Nah ini bagaimana nih Pak yang lagi aktual saat ini, bagaimana menurut Pak Raymond sendiri? Ya Pak Ketua tadi sudah sampaikan ya, yang menjadi apa yang menjadi keinginan Partai Demokrat, Pak Ketua sudah sampaikan, kita tentu sama dengan keinginan mayoritas masyarakat Indonesia ya, mayoritas juga partai politik. Kalau misalnya kemarin kita lihat ada 8 fraksi di DPR RI yang juga sudah menyampaikan konferensi pers menginginkan terbuka. Tentu kita Partai Demokrat juga sangat menginginkan itu, karena apa? Memang kita tidak ingin masyarakat memilih calon perwakilan mereka itu adalah seperti memilih kucing dalam karung. Ya, mereka harus tahu betul siapa orang-orang yang akan dipilih. Ya, karena kalau misalnya kita lihat peserta pemilu itu memang partai politik, tapi anggota DPRD yang dari partai politik mereka adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, sehingga memang alangkah baiknya memang rakyatlah memilih langsung siapa perwakilan mereka. Ya mungkin itu sih kalau misalnya poin penting yang juga dari partai kami ingin sampaikan ke masyarakat. Biar mereka tahu bahwa nah inilah pemimpin masa depannya mungkin gitu ya Pak ya, untuk pemilu ini ya Pak ya. Ya. Kalau menurut Pak Anies ini bagaimana tadi Pak? Memang terkait dengan pemilu terbuka dan tertutup ini yang lagi aktual seperti ini. Gini ya, kita dari Partai Demokrat tuh ya seperti sekretaris saya juga bilang, inginnya kita itu dari Partai Demokrat ya terbuka. Terbuka. Ya. Supaya masyarakat punya hak demokrasinya itu tersalur. Bisa merasa. Jangan sampai ditongkrongi seseorang aja. Kalau dia terbuka maka tahu kualitas dan kuantitas seseorang. Tidak membeli seperti sekretaris saya bilang, beli kucing dalam karung aja. Ya kan? Jadi itu. Maka Demokrat sangat tegas mengatakan kita menolak tertutup.
Oke, baik, dan juga menghindari untuk timbulnya stigma masyarakat yang negatif gitu juga ya Pak Raymond. Ya baik, sebelum kita tutup untuk program kita pada sore hari, kita mungkin ada closing statement dulu dari Pak Raymond. Kita mulaikan dulu, silakan Pak. Baik, yang pasti kami ingin menyampaikan yang pertama untuk kader Partai Demokrat, ya, mari kita jaga kesolidan kita, ya, karena tanpa kader semua, tanpa kekompakan kita semua, artinya kita akan mengalami jalan yang terjal untuk bisa mengembalikan kembali kejayaan Partai Demokrat. Ya, artinya kita harus solid, harus kompak. Untuk seluruh masyarakat pemirsa Batam TV dimanapun berada, ya, jangan ragu dengan Partai Demokrat. Kami akan selalu berada di tengah-tengah masyarakat karena perjuangan Bapak Ibu, harapan dari Bapak Ibu semua adalah perjuangan kami Partai Demokrat. Terima kasih. Itu saja. Baik, kita balik ke Pak Ane. Silakan Pak Ane, mungkin disampaikan lagi untuk terakhir. Oke, terima kasih pemirsa Batam TV yang berada di Provinsi Kepulauan Riau atau di wilayah lain. Hari ini saya sangat bahagia dan bangga bisa diundang oleh Batam TV di sini, Pak Putra. Ya. Tanpa karir saya seorang nelayan, nggak mungkin saya sampai di Batam TV dan bisa memimpin Partai Demokrat Provinsi Kepulauan Riau. Dan saya minta mengajak semua seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, baik nelayannya, buruhnya, pekerjanya, sahabat saya, saudara keluarga saya, yang dulu 2004 yang pernah memenangkan Demokrat Kabupaten Karimun dan Provinsi Kepulauan Riau. Ayo kita bersatu, bersama membangun Provinsi Kepulauan Riau bersama Partai Demokrat. Baik, itu saja Pak. Baik, luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan untuk studio di pada sore hari ini, luar biasa sekali. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Andeng dan juga Pak Raymond sudah hadir di kesempatan sore hari dalam program Dinamika Politik dengan Partai Demokrat. Kita harapkan juga semoga Partai Demokrat juga bisa membawa perubahan yang seperti kita bahas tadi ya Pak ya, dan juga para milenial juga tahu ini tidak membawa stigma bahwa politik itu tidak bagus, tidak semuanya tidak bagus, tidak semuanya juga bagus juga pemirsa Batam TV ya. Pastinya untuk Partai Demokrat kita harapkan juga cita-cita tercapai tentunya. Semoga apa yang ditargetkan juga tercapai 100% ya Pak ya. Amin. Jadi bagaimana tadi Pak, sudah siap untuk pemilu 2024? Sangat siap. Sangat siap. Baik, luar biasa sekali. Baik pemirsa Batam TV, kita bertemu lagi di program Dinamika Politik untuk episode selanjutnya. Jangan kemana-mana tentunya untuk Anda pemirsa Batam TV. Teruskan bersama kami dalam siaran-siaran Batam TV yang menemani Anda sehari-hari tentunya. Bersama saya Putra Iskandar, pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum, selamat sore dan sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.